bahas adalah bagaimana mengenerate ya terkait dengan word cloud di Python ya. Jadi apa itu word cloud? Saya kira bisa dibaca di definisinya ya. Jadi seringkali kita melihat ya, mungkin kalau saya coba rubah ya, mungkin di latar saya gitu ya, misalkan saya coba rubah di latar saya terkait dengan word cloud itu seperti apa gitu ya. Kita coba lihat dulu ya sebentar. Ya, misalkan seperti apa yang kemarin sudah sempat saya sampaikan kepada Anda ya. Jadi kalau apa namanya yang dinamakan word cloud itu seperti apa? Itu seperti apa yang ada di belakang saya ya, di belakang saya. Jadi kalau Anda lihat di sini apa ya? Anda lihat di sini ya. Di belakang saya ini ada tulisan-tulisan banyak sekali terkait dengan apa ya? Apa-apa saja topik-topik yang banyak apa namanya dilakukan penelitian ya, topik penelitian yang dilakukan di selama 2020. Jadi kata-kata yang sering dipakai itu seperti analisis, kemudian development, kemudian performance, application, detection, influence, ya, design, evaluasi dan sebagainya. Ada di belakang nih, di belakang sini ada, Anda bisa lihat di situ. Itu adalah ini tampilan dari suatu word cloud ya, word cloud ya. Jadi apa namanya? Ya dari situ kita bisa melihat ya, atau sedikit banyak bisa apa ya? Sedikit menyimpulkan bahwa topik-topik yang lagi booming di tahun 2020 itu seperti apa, seperti itu. Nah, harapan saya kalau misalkan Anda nanti bisa melakukan seperti ini sedikit banyak sudah memvisualisasi terkait dengan tadi itu, ya, apa yang kita inginkan di 2020, ya, seperti itu. Oke, itu adalah gambaran dari word cloud atau yang akan kita coba pelajari di pertemuan kita kali ini. Kita masuk ke apa Python ya yang akan coba kita ini. Ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa sumber dari apa yang kita bicarakan ini ada di sini ya, ada di tutorial ini ya. Di bagian bawah ya, di datacamp.com community tutorial word cloud Python ya di sini ya. Di sini jelas sebetulnya dijelaskan terkait dengan apa yang kita sudah apa yang akan kita lakukan pada hari ini ya, seperti itu. Nanti silakan kalau misalkan Anda ini saya coba kopikan ya, saya masukkan ke chat ya mungkin ya. Nanti silakan Anda buka di sini misalkan ya, saya kopikan di sini, silakan nanti Anda buka-buka di situ terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Oke. Oke. Jadi apa itu word cloud? Mungkin di sini dikatakan bahwa mungkin kita pernah ya, di sini katakan mungkin kita pernah melihat cloud di mana dipenuhi oleh banyak kata dalam ukuran-ukuran yang berbeda-beda. Yang dimana ukuran ini akan mengartikan terkait dengan frekuensi atau pentingnya setiap kata, Dan ini disebut sebagai text cloud atau word cloud. Nah, pada pertemuan kita kali ini ya, kita akan belajar bagaimana cara membuat word cloud ya, kita sendiri gitu ya, dengan Python dan bagaimana menyesuaikannya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Dan apa namanya word cloud ini itu sebagai sangat berguna untuk bagaimana menjelajahi terkait dengan data teks ya, dan membuat laporan-laporan kita itu menjadi lebih hidup lah gitu ya, dikatakan situ. Nah, dalam tutorial kita kali ini itu kita akan menggunakan file di wine review dataset. Jadi apa ya, dataset terkait dengan anggur gitu ya, anggur gitu ya. Terus kemudian ini diambil dari sebuah situs wine enthusiast ya, yang mana akan kita gunakan untuk mempelajari terkait dengan word cloud ya. Jadi yang pertama terkait dengan
cara membuat word cloud dasar gitu ya, dari satu dokumen gitu ya. Kemudian kita coba kembangkan ke beberapa dokumen teks gitu ya. Jadi satu dokumen dulu, terus kemudian ada banyak sekali dokumen, nah kita coba satukan, terus kemudian kita buat ya dalam satu dokumen gitu ya. Beberapa dokumen. Kemudian yang kedua, kita akan menyesuaikan terkait dengan warna, kemudian ukuran-ukurannya, dan jumlah teks ya di dalam word cloud kita. Ya. Kemudian kita akan mencoba mengemasnya word cloud kita itu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi misalkan kalau bentuknya itu wine gitu ya, wine itu kan berarti anggur, ya pasti ada sebuah gelas, kemudian ada sebuah botol gitu ya. Nanti akan coba word cloud kita itu akan coba kita masukkan ke dalam itu semua, sehingga dengan menampilkan bentuk yang sama dengan topik, itu harapan kita udah langsung orang itu terbawa gitu. Oh, ini kita bicaranya terkait dengan wine, terkait dengan anggur gitu ya, seperti itu. Itu yang berikutnya. Terus kemudian yang keduanya, yang keempat adalah bagaimana membuat word cloud tadi sesuai dengan pola warna yang kita inginkan. Ya, misalkan nanti untuk kali ini kan kita coba ke kita plot ke 6 negara misalkan, 5 negara misalkan. Kalau bentuknya kayak Amerika, berarti kita akan mencoba wine yang ada di Amerika itu apa saja. Ya, kita gambarkan dengan bendera Amerika. Terus kemudian dengan bendera Italia, kira-kira Italia itu seperti apa, wine-nya, kemudian Prancis, Portugal, dan beberapa negara ya. Ada 5 negara nanti akan coba kita mainkan seperti itu. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita pelajari hari ini. Dan nanti ada tugas ya, ada tugas terkait penerapan ini ya. Tugasnya nanti ada di LMS, nanti saya aktifkan sesudah kita kuliah selesai. Dikumpulkan, saya kasih waktu sekitar 6 hari ya, 6 hari untuk membuat itu perorangan. Nanti terus kemudian disubmit di LMS, baik itu model Python-nya, saya kira Python-nya aja ya, Python, terus kemudian kita akan batasi ke mungkin topik-topik bahasa Indonesia gitu ya, seperti itu. Ya. Oke, kita masuk ke visualisasinya ya. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah memulai dengan semua library yang kita perlukan ya. Di sini ada beberapa. Kita mengimport ya, warning ini, kemudian yang perlu apa saja gitu ya. Itu adalah NumPy gitu ya, Pandas, kemudian OS ya, kemudian pil sama word cloud ya. Kemudian kita import word cloud, stop word ya. Ini untuk menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Misalkan kalau bahasa Indonesia kan misalkan banyak kata-kata yang misalkan ya. Yang itu kan banyak ya. Pastinya kan dia paling besar gitu. Yang, di, ke gitu ya. Itu kan banyak ya. Akhirnya nanti dengan stop word ini kita akan coba menghilangkan kata-kata itu sehingga yang muncul itu benar-benar kata-kata yang memang mencerminkan terkait dengan topik yang kita buat gitu ya. Jadi kalau kita topiknya bahasa Inggris ya bisa aja the itu kan banyak tuh, the apa ya. Terus kemudian gitu. Itu kan sesuatu menurut saya nggak terlalu perlu ya. Yang perlu kita perlukan ya apa gitu, a book atau apa gitu ya yang kita di depan dari kata itu kata an dan sebagainya gitu ya. Kemudian di sini kita akan mengimport juga matplotlib-nya ya, matplot SPLT, kemudian ini juga diperlukan, tapi sebetulnya tidak terlalu penting juga gitu ya, tapi ya nggak apa-apa kita coba ini ya. Nah, kemudian kita akan mencoba memakai datanya, menggunakan Pandas ya, DCSV, kemudian penggunaan indeks kolom ya, 0 sama dengan 0, itu artinya di sini kita tidak membaca pada nama baris indeks sebagai kolom terpisah. Jadi kita load Pandas red CSV tadi dari HTTP ini. Kalau misalkan sudah Anda download ya tinggal masuk aja ya. Kita masuk ke WineMac data 130 K gitu ya. Jadi 130.000 ya, 130.000 CSV. Kemudian kita akan coba lihat 5 data awal dulu ya, seperti itu. Jadi ada di sini ada beberapa fitur, ada negara, kemudian deskripsinya gitu ya. Ini deskripsi dari wine yang ada di negara tersebut ya. Itali, kemudian Portugal, US ya. Ada beberapa, berarti US itu ada banyak sekali terkait dengan wine-nya, tipe-tipenya ya.
IPT-nya ada berapa banyak ini ya, seperti itu. Kemudian ada destination, kemudian point, price-nya berapa, kemudian provinsinya kira-kira di Italia itu di provinsi mana, region-nya apa ya, terus kemudian nama testernya ya, testernya. Jadi kita akan coba ya ini tester pastinya orang yang sangat paham ya terkait dengan wine itu ya. Dan seterusnya ya, ini ada banyak sekali data-data terkait dengan itu ya. Itu data yang kita miliki seperti ini. Kemudian kita juga bisa mencetak beberapa informasi dasar ya, tentang dataset dengan menggunakan print ya, perintah print dan dot format. Ya, bagaimana untuk mendapatkan sesuatu hasil yang mungkin lebih detail lagi ya, gitu ya. Jadi di sini kita kalau misalkan ingin tahu ya kira-kira berapa data dan sebagainya itu ada sekitar 129.000 ya, mendekati dari 130K tadi ya. 129.971 observasi. Kemudian ada sekitar 13 fitur ya dari dataset ini. Kemudian ada sekitar 708 tipe dari wine tadi ya. Seperti misalkan white blend, kemudian Portugal ya, dari Portugal ada Pinot Gris, nama-namanya susah ya dibaca ya. Pinot Noir dan sebagainya. Kemudian selain itu juga melibatkan sekitar 44 negara ya, yang dimana dia memproduksi wine ya. Nah, Italia, Portugal, US, Spain, ya, kemudian Prancis dan sebagainya ya. Kemudian kita akan coba lihat juga terkait dengan kita punya data frame-nya itu adalah kita akan coba tampilkan ya country-nya, deskripsinya dari masing-masing wine di country tersebut, kemudian poinnya karena kan kita tadi mengundang apa namanya ini ya tester tadi ya, tester itu gunanya untuk menilai seperti apa gitu ya. Ya saya kira ini ketuanya aja, mungkin ada banyak sekali yang dilibatkan, kemudian diambil rata-ratanya, hasilnya seperti ini. Jadi wine yang nomor 1 ini dari Italia, aromanya itu adalah seperti ini, tropical fruit, Groms, kemudian Brimstone dan sebagainya. Ini udah penilaian 87 dan seterusnya. Nanti kita akan coba lihat, ya bisa juga nanti kita coba tampilkan yang unggulnya seperti apa gitu ya, poinnya bagusnya seperti apa. Kemudian untuk membuat perbandingan antara grup fitur, ya kita bisa menggunakan group by ya, group by dan menghitung statistik ringkasan ya. Nah, dari kumpulan data wine ini kita akan mengelompokkan ya menurut negara dan melihat ringkasan statistik untuk semua poin dan juga harga ya per negara atau memilih yang paling populer dan mahal. Yang paling populer dan mahal. Jadi di sini kita bisa lihat di sini apa namanya tampilan dari kalau kita menggunakan group by ya, group by tadi ya. Jadi di sini kita bisa lihat poin akunnya berapa, min-nya berapa gitu ya. Dari sini kan bisa lihat yang Austria ini cukup bagus ya di 90 gitu ya. Kemudian dari sini kita akan bisa lihat ya ini standarnya ya, standar deviasinya, kemudian minimumnya berapa, kemudian yang kuartil 1-nya, kuartil 2, kuartil 3 gitu ya. Dan seterusnya maksimumnya berapa gitu ya. Terus kemudian di sini kita bisa lihat juga ya price ya, price count-nya berapa ya, seperti itu. Oke, dan kita akan bisa menampilkan juga ya memilih 5 poin rata-rata tertinggi ya di atas di antara semua 44 negara tadi dengan perintah seperti ini. Sehingga dari sini kita akan bisa melihat negara-negara yang tertingginya adalah ini apa namanya terkait dengan poinnya, poin tertingginya berapa gitu. Ada Inggris, kemudian India, Austria, Jerman dan juga Kanada ya di sini ya. Dengan price-nya, ya ini price-nya segini ya, 51, berapa rata-ratanya ya. Terus kemudian 13 dolar mungkin ya, 30 dolar dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa memplot ya, jumlah wine menurut negara menggunakan plot ya, plot pandas ya, untuk data frame dengan dan matplotlib gitu ya. Dan bisa dua-duanya ya, biar plot panda atau data dengan ini terus kemudian atau matplotlib. Misalnya kalau misalkan kita terbiasa dengan matplotlib, kita mungkin akan melihat ya kira-kira seperti ini perintahnya ya seperti itu. Sehingga didapatkan di sini hubungan antara negara ya, negara asal dan jumlah dari wine-nya. Jadi Anda bisa lihat nih Amerika itu lumayan tinggi juga ya, ada sekitar seperti ini jumlah wine-nya ya, jumlah wine-nya. Kemudian adalah Prancis, kemudian Italia, Spanyol, Portugal. Ya kalau kita lihat nih Jerman ya sebetulnya banyak juga, tapi Jerman itu kan apa ya? Istilahnya kalau kita melihat berita-berita itu kan kalau misalnya apa namanya
bergembira dengan suatu oraian prestasi itu biasanya ada pestanya ya biasanya, ada yang ini dan sebagainya. Tapi tidak terlalu banyak juga, yang paling banyak malah Amerika ya seperti itu. Itu terkait dengan plot ya, terkait dengan negara versus jumlah dari wine masing-masing negara. Gitu ya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat atau kita simpulkan bahwa di antara 44 negara penghasil wine tadi, Amerika memiliki lebih dari 50.000 ya, jenis wine dalam kumpulan ya, kumpulan data tadi, 2 kali lebih banyak dari yang berikutnya. Ya, peringkatnya berikutnya adalah Prancis. Prancis kan cuma berapa nih? Mungkin sekitar 22, 23 gitu ya. Nah, negara yang terkenal dengan wine-nya. Kemudian Italia juga menghasilkan banyak wine berkualitas, memiliki hampir 20.000 wine. Kemudian ini yang mungkin bisa kita analisis dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian sekarang kita akan coba lihat plot dari 44 negara dengan wine berperingkat tertinggi ya, yang di sini menggunakan teknik-teknik plot seperti yang apa sini ya, country.max gitu ya. Kemudian di sini kita plot gitu ya, terkait dengan country-nya ya, of origin-nya, kemudian poin tertinggi dari masing-masing atau dari wine-nya ya, dari wine-nya. Nah, kita bisa lihat nih yang paling tinggi Australia ya. Australia itu dia lumayan tinggi tuh, ada 100 ya, 100 poinnya ya, paling tertinggi, poin paling tinggi ya. Kemudian US karena mungkin wine-nya sangat banyak sehingga bisa juga ya, atau dapat dengan mudah didapatkan wine yang dengan poin tertinggi itu 100. Kemudian Portugal juga seperti itu, kemudian Italia juga bisa seperti itu, Prancis seperti itu baru turun ya di bawah 100 ya, terus dan seterusnya. Dan saya kira ini min-nya juga terbatas di angka 80-an ya, menurut saya minimalnya ya seperti itu. Mesir juga ada ya, Mesir, Egypt, kemudian Peru, Slovakia, Bosnia ya, Herzegovina, kemudian Ukraina, Armenia, kemudian Republik Ceko ya, Republik Ceko, Siprus, kemudian Makedonia, Cina juga masuk ya, Cina juga lumayan negara Asia yang masuk ya, Lebanon, Lebanon juga banyak ya, Turki. Kemudian negara-negara India ada ya, India tadi sudah disebutkan juga dan seterusnya. Nah ini terkait dengan plot ya, terkait dengan semua negara, 44 negara dengan wine berperingkat tertinggi. Jadi masing-masing negara tadi kan banyak sekali jenisnya wine itu ya, tidak hanya satu. Tapi dilihat tadi totalnya juga lumayan banyak juga. Amerika itu di atas 55 ya, 55.000 dengan jenisnya banyak ya, jenisnya ada banyak di situ. Nanti kita bisa lihat juga ya. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa Austria, US, kemudian Portugal, Italia, dan Prancis itu memiliki ya wine dengan nilai tertinggi 100. Ya. Dan kita perhatikan bahwa Portugal menempati peringkat 5 dan Austria menempati peringkat 9 ya, dalam jumlah produksi wine dalam kumpulan data 5 dan 9 ya, jadi di atas ini. Prancis, Portugal kan kelima, kemudian tadi apa Austria ya, Austria ke-9. Nah ini ya, Austria ke-9. Ya, Austria ke-9 dalam jumlah wine dalam kumpulan data yang di atas. Nah, kedua negara tersebut memiliki kurang lebih atau kurang dari 8.000 jenis wine ya. Dan itulah sedikit eksplorasi data yang mana di situ kita akan bisa lebih mengenal dataset yang ada kita gunakan. Nah, sekarang kita akan coba masuk ya kepada materi utama yaitu word cloud ya, word cloud. Jadi kembali lagi kita akan coba sampaikan di sini bahwa word cloud itu adalah teknik ya untuk menunjukkan kata mana yang paling sering digunakan ya, dalam di antara teks yang diberikan. Hal pertama yang mungkin kita inginkan atau kita ingin lakukan adalah menggunakan fungsi apa saja ya, yang bisa kita lakukan untuk word cloud ini. Kira-kira apa saja? Dan kita di situ nanti akan dijelaskan ya kalau kita klik ini atau kita jalankan pertanyaan dan function-nya atau word cloud ini, kita akan bisa melihat banyak sekali yang bisa kita explore dari sini ya. Jadi kalau misalkan kita jalankan, ini bisa ya. Bentar ya. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa banyak sekali yang bisa kita mainkan di situ ya, seperti ini. Ini kalau misalkan kita ingin memperdalam terkait dengan apa saja sih yang bisa kita explore dari word cloud itu. Ada banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di word cloud itu sendiri ya.
Nah, di sini kita akan dapat melihat bahwa satu-satunya argumen yang diperlukan ya untuk word cloud itu adalah teks ya. Sementara yang lainnya adalah opsional. Jadi di sini kita akan mulai dengan contoh sederhana, bagaimana kita menggunakan deskripsi ya, observasi pertama sebagai masukan dari word cloud. Nah, ketiga langkah yang akan kita lakukan adalah ekstraksi review ya, dokumen teksnya, kemudian membuat dan menghasilkan gambar word cloud, kemudian tampilan cloud menggunakan matplotlib ya seperti itu. Nah, ini pertama yang kita lakukan ya. Kita definisikan teks ya. Terus kemudian word cloud-nya kita panggil dengan perintah ini word cloud generate text gitu ya. Kemudian kita coba tampilkan dalam matplotlib gitu ya. Dengan perintah seperti ini sehingga akan kita dapatkan seperti ini ya. Jadi kata pertama atau nol ya, deskripsi nol. Deskripsi nol berarti ini deskripsi nol itu berarti yang paling atas tadi dari Italia ya. Ini aroma, include, tropical fruit, brom dan brimstone ini dan seterusnya ya. Itu kita coba kumpulkan terus kemudian kita coba kita coba buat word cloud-nya ya, word cloud-nya untuk deskripsi yang pertama. Jadi kalau kita deskripsi yang kedua ya pasti akan deskripsi yang kedua atau yang nomor satu akan berbeda lagi ya. Jadi berbeda lagi ya. Ini untuk per deskripsi artinya per dokumen yang satu yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya ya. Misalkan seperti itu. Maaf. Ya. Akan kita coba gerakkan nanti kembalikan ke posisi awalnya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ulasan pertama menyebutkan bahwa banyak tentang rasa ya, rasa terkait dengan dried ya, dried ini dan aromanya, aroma dari wine itu sendiri ya. Jadi menceritakan terkait dengan rasa dan juga aromanya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba rubah beberapa argumen opsional word cloud dengan misalkan kita atur-atur ya untuk font size-nya, kemudian maksimum dari katanya dan juga background color-nya ya. Jadi di sini kita akan coba ini masukkan ya misalkan max dari font size-nya adalah 50 ya. Kemudian maksimal dari katanya ada 100, kemudian background-nya itu putih ya. Jadi nanti kan ini hitam nih, kita rubah jadi putih. Terus kemudian kita coba batasi maksimum font size-nya adalah 50 ya. Jadi yang dried ini yang besar ini jadi lebih kecil ya seperti itu. Aroma juga seperti itu. Dan Anda bisa lihat semakin banyak kalimat yang atau kata-kata yang masuk. Semakin kita coba atur-atur ini, itu akan mencoba membuat ya semakin banyak kata-kata yang akan masuk ke dalam kotak ini, gitu ya, seperti ini. Jadi misalkan kata-kata apa, offering ada ya, offering yang nggak ada di situ apa? Atau semua ada ya juga? Ada, cuma mungkin susunannya akan ini. Ini ada nggak? Apa namanya? Acidity ada nggak? Oh ada ya. Mana yang nggak ada nih? Atau semua ada ya sebetulnya? Semua ada, cuma mungkin kata-katanya mungkin lebih ini. Lebih ini. Ada citrus, oke lah ya. Jadi ini untuk membuat atau pengaturan yang mungkin lebih ini variasi warnanya juga akan semakin banyak lah seperti itu. Nah sepertinya di sini untuk font size-nya di sini mungkin bukan itu yang bagus kata dia ya, kata di tutorial ini. Dan ini membuatnya lebih sulit untuk melihat perbedaan antara frekuensi katanya. Kasa. Di sini yang mungkin lebih mencerahkan adalah latar belakang bagaimana membuat plot lebih mudah dibaca. Lebih mudah dibaca. Jadi harapan di sini untuk max point size tadi arahannya kepada bagaimana cloud tadi lebih mudah dibaca. Kemudian kalau misalkan kita ingin menyimpan gambar ya, WordCloud menyediakan fungsi namanya to_file. Jadi kalau misalkan kita ingin simpan ini hasil ini itu dengan perintah ini ya, wordcloud.toFile namanya apa? Plus review.png misalkan ya. Jadi kalau misalkan kita coba kita lakukan, ada nggak di sini ya? Ini ada ya. Kita akan coba lihat buka nih hasilnya seperti apa. Nah seperti ini. Kita ini bisa ambil sebagai ini. Jadi disimpan di folder tadi ya seperti itu. Ya sebetulnya kalau jumlah katanya kayaknya hampir mirip-mirip juga ya. Harp ada nggak ya?
Ini herb-nya ada ya? Herb ada nggak? Nggak ada di sini ya. Ini ada ya. Berarti memang sedikit banyak bisa menambahkan kalimat-kalimat ya, apa kata-kata yang lain yang bisa masuk ke dalam ini. Ya. Yang belum ada, herb ada ya, tapi nggak ada di sini. Oke, oh ada nih, ada nih. Ini mungkin mengatur-ngatur aja ya, dan bikin bagus. Ya, seperti apa background saya juga sama ya, kita atur-atur seperti itu sehingga bisa tampil mungkin lebih apa ya, lebih mudah dibaca lah gitu ya. Oke, berikutnya apa ya? Ini mungkin ada di sini disampaikan di tutorial ini. Ya, mungkin kita akan memperhatikan argumentasi interpolasi ya, sama dengan bilinear di PLT Karamso ini. Dan apa ya? Ini adalah untuk agar gambar ditampilkan tampak lebih mulus ya, lebih mulus. Bilinear tadi ya. Nah, untuk informasi lengkapnya tentang pilihan tersebut, mungkin Anda bisa pelajari nanti tautan-tautan yang ada di apa namanya di tutorial ini. Nanti Anda bisa baca di tutorial ini untuk kira-kira tampilan yang mungkin lebih bagus lagi ya seperti itu. Jadi kita sekarang akan coba menggabungkan semua ulasan wine tadi, semua ulasan yang ada di atas tadi menjadi satu teks besar dan juga membuat suatu plot besar untuk yang melihat ya, untuk melihat karakteristik mana yang paling umum dalam wine ini ya. Dan misalkan ini di sini dikombinkan antara word-nya tadi, word-nya itu ada berapa gitu ya. Ini kan cuma satu dokumen saja, dokumen pertama kan. Ya ini kita coba gabungkan. Nah, setelah kita coba gabungkan itu yang bergabung adalah sekitar 31 juta ya, 31 juta kata ya. Jadi ini adalah kombinasi dari semua review-review tadi ya. Jadi di deskripsi tadi dikumpulkan menjadi satu, terus kemudian dicari kira-kira berapa jumlah kata. Di sini total ada 31 juta ya, 661.73 ya seperti itu. Ya, total dari katanya tadi. Dan cukup lama juga ya, lamanya artinya maksudnya kalau misalkan cuma satu dokumen saya kira tidak terlalu lama untuk prosesnya, tapi untuk yang ini cukup banyak. Nah di sini Anda bisa lihat bahwa akan ada yang dihilangkan kata-katanya ya, stop word, set stop word, kemudian satu aditnya itu yang dihilangkan adalah drink, ya, drink, kemudian no, kata-kata no gitu ya, wine-nya. Karena yang kita mencari kan wine-nya atau flavornya, kemudian flavors ya seperti itu. Ya. Di sini kemudian word cloud-nya didefinisikan seperti ini. Terus kemudian di sini kita akan coba plot ya seperti apa pakai matplotlib. Hasilnya seperti ini. Nah, lebih rumit ya, lebih banyak sekali ya kata-kata yang mungkin kita bisa ini. Ya. Di sini akan bisa dilihat bahwa apa ya yang paling banyak malah apa ini finish, kemudian plate, kemudian aromanya juga masih banyak ada, kemudian nose ya nose mungkin dicoba dengan penciuman hidung gitu ya dan seterusnya ya. Nah ini juga disebutkan di sini bahwa ada sebuah apa ya wine yang apa namanya yang sering sebut ya di sini ada black cherry juga black cherry, terus kemudian ini disampaikan bahwa Cabernet Sauvignon itu adalah yang paling populer dari semuanya dan ini sejalan dengan fakta bahwa Cabernet Sauvignon ini adalah salah satu varietas wine merah yang paling terkenal di dunia. Kata yang komentar ini ya, karena ya terus terang kalau budaya kita kan nggak bisa, bukan maksudnya tidak terlalu banyak terkait dengan anggur ini. Nah, tanaman ini ditanam di hampir setiap negara penghasil wine utama ya, di antara spektrum iklim yang beragam dari sebuah lembah namanya Okanagan, Kanada ya, hingga lembah Bekaa di Lebanon. Ini ada rujukan juga. Nanti Anda baca-baca lagi lah terkait ini ya, tutorial ini ya. Nanti kalau misalkan Anda coba jalankan, coba nanti kalau misalkan dilihat hasil aslinya gimana ya. Kita akan coba lihat. Oh ini berwarna-warna ya, kalau ini mungkin lebih berwarna. Terus kita akan coba lihat. Oh ini yang tadi tampilan awal ya, tampilan awal. Ini disimpan tadi.
Terus ini yang masuk yang ini ya. Oh, kalau di sini black cherry yang paling besar ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda nih. Kalau jadi kata-kata yang tadi dijelaskan tadi di sini, ini lebih jelas nih, black cherry itu paling besar. Kalau kata yang ini ya, tapi kalau dibandingkan dengan data kita tadi, itu nggak terlalu besar juga ya. Di sini ada black cherry, ada. Oh, mungkin nanti Anda coba cek-cek lagi lah kira-kira seperti apa, kenapa kok muncul seperti ini, atau mungkin coba saya jalankan. Saya tahu saya salah gitu ya. Bukan ini ya. Oh, ini harus digerakkan dari awal ya. Ini kayaknya kebacanya cuma ini, atau mungkin dari sini dulu ya. Oke. Ya harapannya muncul seperti apa yang ini. Jadi penjelasannya jadi lebih jelas gitu ya. Oke, sambil nunggu kita coba ini. Jadi di sini ada full bodied ya, full bodied. Kemudian satu lagi adalah black cherry. Ini paling banyak yang di ini, yang paling banyak. Kemudian cabernet sauvignon ya. Ini kata-katanya sih sebetulnya itu berbeda-beda ya. Ada cabernet sendiri, ada sauvignon sendiri. Tapi karena dua kalimat ini atau dua frase kata ini sering sekali muncul. Jadi kalau cabernet di sampingnya pasti ada sauvignon gitu ya. Atau black ada cherry-nya gitu. Otomatis pastinya besaran munculnya black ini dengan cherry ini pasti sama. Makanya besarannya sama nih ukurannya ya. Artinya frekuensi kemunculan dari dua kata ini sama. Ini juga sama ya. Ini cabernet dan sauvignon ini sebetulnya sesuatu yang muncul gitu bareng gitu. Muncul bareng tapi cabernet dihitung sendiri, sauvignon sendiri tapi karena frekuensinya sama jadi ditulis ya mirip ya, hampir mirip ya. Full bodies-nya juga seperti itu ya. Nanti coba Anda selidiki lah kira-kira seperti apa kok bisa beda gitu. Ini ada full body sekarang muncul, ya full body muncul juga. Kemudian apa lagi? Black cherry. Ini juga berbeda lagi ya. Nanti Anda coba ini mainkan lah kira-kira seperti apa kok bisa berbeda seperti itu. Ya, pertama-tama di sini kita akan lanjut ke ini untuk membuat word cloud kita ya, word cloud kita. Pertama-tama kita perlu mencari file PNG ya untuk dimasukkan ke dalam ini. Ini termasuk dengan ini. Jadi kan ini kan kita coba bungkus gitu ya. Akan kita coba bungkus karena wine tadi, makanya kita perlu ada bentuk yang ini. Misalkan kalau di gambar ini gitu ya, misalkan wine itu seperti apa ya? Bentar, saya coba cari ya. Wine ini ya. Nah, kita kan inginnya seperti ini, bentuknya itu pengen seperti ini gitu. Ada gambaran yang memang bisa melihat dengan melihat ini itu orang udah langsung ini terkait dengan data wine ya. Gitu. Jadi langsung melihat langsung di sininya, langsung melihat di marks-nya ya atau penutupnya. Itu bagaimana cloud itu coba dikemas sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Kan kita bicarakan kan topik wine, jadi makanya kita di sini perlu membuat suatu ilustrasi gitu ya. Terus kemudian kata-katanya kita coba masukkan ke dalam marks yang kita bentuk tadi. Nah, kalau bentuknya ini adalah sebuah botol dan sebuah gelas lah seperti itu ya, seperti itu. Oke. Ini maksud dari langkah pertama kita ya. Jadi pertama-tama kita harus cari dulu terkait dengan marks yang kita pilih, bentuknya PNG ya, PNG. Kenapa PNG? Biasanya lebih mudah dalam nanti ini, biasanya untuk memudahkan kita untuk ini transparansinya nanti gitu ya, transparansi di gambarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda ketemunya JPEG ini juga nggak masalah ya, seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian kita coba array-nya ya, array dari image tadi seperti ini. Jadi cara fungsi masking tadi adalah mengharuskan semua bagian putih dari max tadi harusnya 255, bukan sebuah 0 atau tipe integer. Nah, nilai ini mewakili terkait dengan intensitas dari pikselnya. Nah, nilai 255 itu berwarna putih bersih. Sedangkan nilai 1 itu berwarna hitam. Nah, di sini kita akan dapat menggunakan fungsi yang disediakan ya, untuk mengubah max kita, jika max kita itu memiliki format sama seperti yang di atas, itu misalkan seperti ini, 000 dan sebagainya. Gini ya.
Nah, perhatikan di sini bahwa kita kalau memasukkan max tadi, background-nya bukan 0, tetapi harus 1 atau 2, sesuai dengan fungsi agar sesuai dengan max Anda. Nah, ini saya pernah mencoba, ya, kalau saya tetapkan seperti ini, itu akan lain nanti bentuknya, ya. Bentuknya akan kacau gitu ya. Makanya ada perintah bagaimana kita di sini untuk masking tadi ya, masking bagaimana nilai max itu harus 255 ya, bukan 0 atau tipe integer ya, seperti itu ya. Nah, pertama di sini kita akan menggunakan fungsi transformasi ya, transform underscore format ya, untuk menukar, untuk mengganti angka 0 hingga 255 ya, dengan 255. Jadi misalkan seperti ini, kita cek kalau nilainya 0, maka kita ganti dengan 255. Kemudian buat max baru ya, bentuk yang sama dengan max yang kita miliki yang di atas, kemudian terapkan fungsi transform format tadi ke setiap nilai di setiap baris dari max sebelumnya. Jadi kita coba transformnya seperti itu, sehingga tampilan kita yang tadinya itu adalah 000 seperti ini, itu bisa diganti dengan 255 tadi, ya seperti itu. Ya. Nah, di sini dengan max yang tepat, Anda bisa mulai membuat word cloud dengan bentuk yang Anda pilih. Dan perhatikan bahwa fungsi word cloud itu ada beberapa argumen max yang mengambil max yang diubah dari kita berubah yang di atas tadi ya, kita coba transformasikan tadi. Kemudian contour underscore width dan juga contour underscore color itu adalah sesuai namanya adalah argumen untuk menyesuaikan karakteristik garis besar ya, float tadi. Nah, kemudian botol max-nya yang kita miliki itu disebut sebagai botol wine merah. Kemudian apalagi nih? Untuk pernah konturnya ya, pernah konturnya. Kemudian untuk lebih banyak pilihan warnanya Anda bisa melihat di link ini, color code table-nya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita coba masukkan tadi, ya, kita coba panggil yang sudah kita transformasi tadi, kita akan coba lihat dengan kode-kode seperti ini, kontur white-nya 3, kemudian kontur color-nya adalah fabric dan sebagainya di sini. Terus kemudian kita akan coba masukkan ke dalam ini, akan didapatkan seperti ini gambarnya. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ini bisa gambarnya seperti ini. Ya, jadi bisa membuat tampilan seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi di atas. Nah, sebisa mungkin kalau bisa Anda coba-coba juga ya, karena kalau tidak semua ini kalau misalnya Anda coba mainkan, kalau misalkan Anda tidak melakukan transformasi, Anda langsung mainkan itu seperti apa gitu ya. Saya pernah mencoba juga beberapa kali 2 tahun yang lalu ya, mencoba itu nggak muncul gitu kalau misalkan kita tidak transformasikan ya. Tapi begitu kita transformasikan, ya alhamdulillah seperti ini munculnya ya, seperti itu. Ya. Oke. Yang paling sering ya di sini katanya cherry hitam, kemudian rasa buahnya, kemudian karakteristik dari wine yang apa ya full body ya, full body atau apa wine yang bertubuh penuh. Saya kurang tahu juga bertubuh penuh itu seperti apa full body yang dilambangkan di sini ya. Kira-kira black cherry ya, black cherry full body. Kemudian ada yang terkait dengan rasa ya, rasa buah, fruit ya. Fruit kemudian ada vanilla, ada black fruit-nya, kemudian ada apa ya? Ada banyak beberapa ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita coba mengarahkan ke dalam bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan nanti Anda bicarakan terkait dengan topik apa ya, kira-kira yang mudah mungkin apa ya? Topik terkait dengan negara kita ya mungkin nanti bisa aja misalnya bentuknya dibuat mungkin seperti apa ya? Mungkin kalau ciri khas negara kita itu apa kira-kira? Yang diakui luar negeri misalkan apa ya? Monas mungkin, Monas nggak ya? Monas Jakarta ya? Atau mungkin kalau misalnya Anda crawling di daerah Jakarta, Anda bisa gambarkan bentuknya Monas gitu ya. Atau kalau Bandung, apa ya Bandung ya? Bandung apa kira-kira? Ada yang punya usul nggak? Bandung itu kira-kira digambarkan dengan apa? Bukan kota kembang ya? Kalau kota kembang susah ya?
apa kira-kira yang menjadi simbol jembatan itu, jembatan Pasopati mungkin, yang di dekatnya Taman Sari itu saya kira agak susah juga nanti kalau digambar, tapi bisa aja kita coba ambil frame yang luarnya, saya kira bisa digambarkan juga nanti. Atau yang mana lagi ya kira-kira kampus kita lah mungkin ya, dengan lambang kampus kita juga boleh ya, asalkan kita coba gambar value misalkan ya, dengan tadi ya gambar-gambar seperti itu, bisa juga ya seperti itu. Nah, ini pelajaran pertama terkait dengan marks ya, marks terkait dengan bentuk yang kita inginkan ya seperti itu. Ini karena kita bicaranya terkait dengan wine, maka digambarkan dengan seperti ini, ada gelas dan juga ada botolnya. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, yang terakhir, itu adalah bagaimana membuat word cloud mengikuti pola warna ya. Jadi di sini kita akan gabungkan ya semua ulasan ya, dari semua 5 negara yang memiliki wine paling banyak ya. Kemudian untuk menemukan negara tersebut kita akan coba lihat ya pakai plot country dan juga number dari wine-nya ya dari situ. Sehingga kalau misalkan kita coba sort pakai ascending ya, kita akan muncul di sini 5 negara, yaitu US, kemudian Prancis, kemudian Italia, Spanyol, Portugal. Dan kalau nggak salah untuk gambarnya, gambar yang wine ini dan juga apa namanya untuk negara-negara di bawahnya itu nanti juga akan ini ada batasan gitu, pada batasan kira-kira ukurannya harus berapa gitu, ukuran ini ya, pikselnya ya, biasanya gitu, ada aturan seperti itu. Jadi kalau lebih kecil dari itu biasanya tidak bisa digambarkan ya, biasanya seperti itu. Nanti Anda coba-cobalah ya, gambar-gambar itu bisa kita ini. Ya. Jadi di sini kita akan coba lihat bahwa kita memiliki 5 negara teratas yaitu Amerika, kemudian Prancis, Italia, Spanyol dan Portugal ya. Nah, di sini kita akan apa namanya terkait dengan ini bisa kita lakukan apa nih? Mengubah jumlah negara dengan masukkan nomor ya. Nomor dengan sebut saja misalkan kita ingin mengetahui 10 ya, 10 yang lain seperti apa gitu ya. Atau 5 yang lain seperti apa. Ya di bawah Portugal itu ada Chile, ada Argentina, ada Austria, ada Australia, ada Jerman. Jerman juga termasuk 10 terbesar ya penghasil wine. Nah, ini saya kira untuk saat ini nanti Anda coba kembangkanlah untuk Chile seperti apa, Argentina seperti apa, Austria seperti apa, Australia seperti apa, Jerman seperti apa, jadi seperti itu. Ya. Nah, di sini kita akan coba untuk mendapatkan ulasan untuk setiap negara, kita akan menggabungkan ya semua ulasan ya, menggunakan sintak ini. Ya. .join untuk Amerika kita buat Amerika sendiri, kemudian kan Amerika juga tadi ada sekitar 500-an atau berapa tadi wine yang ada di Amerika itu. Nah, nanti kita jumlahkan ya reviewnya dijumlahkan untuk Amerika itu kita coba kumpulkan di Amerika, kemudian Prancis untuk Prancis, Italia untuk Italia, Spanyol, Portugal. Kita kumpulkan ya deskripsinya masing-masing ya. Kemudian untuk membuat word cloud seperti di atas, kita akan menggabungkan ya 2 langkah, yaitu bagaimana membuat dan menghasilkan menjadi satu ya, seperti di bawah ini ya. Jadi kita akan melakukan pemetaan warna, dilakukan tepat ya sebelum kita memplot cloud-nya ya. Jadi menggunakan fungsi image color generator dan juga library word cloud ya seperti itu. Ya, di situ dikumpulkan, terus kemudian pertama kita coba gambarkan sesuai dengan bendera Amerika ya, misalkan sesuai bendera Amerika. Jadi nanti di sini warna biru, kemudian di garis-garisnya warna merah, kemudian seperti ini ya. Cuma mungkin kalau kita lihat di sini sebetulnya gambarnya kurang bagus ya, tapi ya nggak apa-apa lah kita coba gambarnya seperti ini. Tapi yang warna-warna yang di sampingnya ini ya karena ini sebetulnya diplot sebagai warna putih sehingga nanti tidak masuk di dalam kita ya seperti itu. Dalam plot kita ya seperti itu. Oke ya seperti itu. Jadi kita lakukan di sini misalkan max-nya adalah menggunakan bendera Amerika tadi di atas ya. Kemudian kita panggil ya yang tadi word cloud ya. Kita coba gambarkan Amerika. Terus kemudian kita masukkan ya data-datanya, generate tadi USA ya. Seperti itu, kemudian kita coba gambarkan, kalau kita coba larikan itu gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini.
Jadi ini kayaknya karena berjarak tadi ya, berjarak ini cukup jauh, kemudian ini berjarak terlalu jauh juga dari ini, sehingga gambarnya kecil ya. Jadi nanti coba Anda cari lah mungkin gambar Amerika yang mungkin lebih jelas gitu ya. Coba kalau misalkan di tutorialnya seperti apa ya, kita lihat ya. Di tutorialnya. Oh ini ya, gambar utamanya seperti ini. Karena tadi wine-nya itu kan kita harapkan ini putih ya, warna putih. Sehingga kita coba transform ya formatnya tadi menjadi 255 ya, 255. Ya, seperti ini. Terus kemudian kita replace seperti ini, terus kemudian nah ini gambarnya seperti ini, jadinya seperti ini. Terus kemudian untuk yang Amerika, oh ini juga sama ya, kayaknya gambarnya sebetulnya kita bisa cari lah ya, mungkin gambar Amerika yang mungkin lebih pas tadi. Oke. Oh ini Amerika juga sama ya, jadi karena tidak terlalu ini, jadi kurang. Ya nggak apa-apa lah, kita coba ikuti aja apa yang sudah. Saya kemarin pernah nyoba yang bendera Amerika yang pas gitu ya. Saya pernah nggak ya coba? Saya pernah juga buat sih untuk itu ya. Sebentar saya coba cari ke yang lainnya. Coba saya pernah buat cloud juga. Yang ini gimana? Coba ya, ini ada gambar Amerika yang pas nggak ya? Bentar ya. Oh, ini gambar Amerikanya lebih enak, lebih apa namanya, lebih besar ya. Kalau tadi kan mungkin karena gambarnya kita ambil berjarak antara yang di atas dan bawah, jadi seperti ini, gitu ya. Ini sesuaikan ya. PNG-nya ada di sini. Jadi coba saya buka lagi PNG-nya. Oh ini gambar image ya. Nah ini nih Amerika. Sebentar. US PNG. Nah ini lebih gede ya. Lebih enak ya dilihatnya ya. Jadi langsung besar bisa kita lihatnya. Oke. Ini kalau kita pakai gambar yang secara penuh ya, secara penuh, nanti gambar word cloud-nya juga akan penuh juga, ya, akan penuh. Tapi karena tadi kita gunakan yang seperti ini, yang dimana ada berjarak, yang atas dan bawah, sehingga seperti ini. Jadi nantilah coba saya pindahkan dulu yang tadi, kemudian coba saya jalankan yang tadi. Saya kira bisa ya seperti itu. Oke, seperti itu gambarannya ya. Kemudian yang berikutnya kita akan coba mereview yang wine yang ada di Prancis. Ya. Prancis dengan gambar negaranya seperti ini, biru, putih, merah ya. Memang seperti ini lambang Prancis. Kemudian sama dengan tadi kita coba bikin ya cloud-nya menurut negara Prancis. Ya kalau coba kita jalankan itu hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Jadi yang menempati biru seperti ini, yang menempati merah seperti ini. Kemudian kita juga bisa perintahnya sama nih, perintahnya sama dengan yang di atas, cuma mengganti terkait dengan image tadi ya, image dari negaranya tadi, ini yang menjadi Prancis ya. Kalau yang tadi Amerika. Berikutnya lagi kita coba yang untuk negara Italia. Italia ini juga sama, kalau misalnya kita coba jalankan, itu akan menjadi seperti ini. Ya, jadi yang hijau juga ada di sini, kemudian yang merah juga ada. Ya. Nah, di sini generate-nya datanya Italia. Ya. Tadi yang di atas tadi kan dicoba kita kumpulkan ya, yang Italia, USA, Prancis, gitu kan kita kumpulkan ya. USA, Prancis, Italia, Spanyol, kemudian Portugal ya. Nah ini kalau negara-negaranya sepertinya pembagian warnanya jelas ya, warnanya jelas ya. Coba kalau misalkan kita coba praktekkan untuk negara yang gambarannya kurang begitu jelas ya. Mungkin ada ini kan karena nggak jelasnya di mana, karena ini lambang ini kan membuat jadi nanti gambarnya akan mengalami kebingungan juga ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti dengan ini otomatis bendera Spanyol itu yang dengan warna-warna seperti ini itu sudah otomatis nanti sudah mencirikan lah ya kira-kira bendera Spanyol itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita coba ambil terkait dengan ini Spanyol ya, itu bisa dapatkan seperti ini, misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita coba plot ya, yang generate Spanyol tadi, itu akan didapatkan seperti ini. Jadi ini warnanya juga apa ya, dari ini susah ya, agak susah untuk membedakan. Tapi sebenarnya udah terasa Spanyol belum ya? Warnanya udah ada belum? Warnanya udah ada ya.
merah, terus kemudian kuning, merah. Ini merah atau kuning atau orange ya? Ya, seperti itu. Jadi ada kata-kata ada gitulah ya. Mungkin yang daerah sini akan mengalami sedikit kebingungan karena warna merah juga ada ya. Warna merah ada di sini juga, sehingga akan membuat ini. Tapi udah cukup bagus lah ya sebetulnya untuk ini, untuk mencirikan ya kira-kira Prancis itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, kita akan coba praktekkan untuk Portugal. Untuk Portugal, ini juga saya kira akan mengalami kebingungan juga di daerah tengah sini ya. Karena juga apa ya, ngumpulnya tidak teratur, kita ada yang kuning, ada yang ini dan sebagainya. Nah, mungkin kalau kita coba di Portugal, bendera Portugal seperti ini, gambarannya akan didapat seperti ini. Gambarannya seperti ini. Nah, ini yang membuat lambang tengah ini membuat apa ya? Ini jadi nggak terlalu jelas ya batasannya. Tapi kita lihat ini bagian tengahnya ini, ya memang karena terbawa sedikit warnanya pada hijau, jadi ya seperti ini ya, kejadiannya. Tapi sebetulnya dari apa ya yang kita coba tampilkan ini sebetulnya ya sedikit banyak sudah menggambarkan oh seperti inilah ya Portugal seperti itu. Nah itu beberapa hal terkait dengan yang kita pelajari. Jadi ada 4 ya. Yang terakhir ini adalah bagaimana mencoba menampilkan sesuai dengan warna yang kita inginkan. Seperti itu. Ya seperti itu. Ya intinya di sini mengucapkan selamat kepada kita sudah berhasil dan kita sudah mempelajari beberapa cara menggambar word cloud yang dimana pastinya akan berguna ya untuk visualisasi terkait dengan analisis teks apapun itu, dan juga di sini Anda bisa membuat dalam bentuk apapun ya, misalkan bentuk tadi misalkan wine boleh, kemudian menggunakan warna juga silahkan seperti itu. Nah, kalau misalnya tutorialnya nanti Anda bisa klik di sini.